Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Siang Ibu. Nah, di sini kita akan melakukan kegiatan BKP, yang dimana kegiatan BKP itu tentang bimbingan kelompok. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan BKP ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu menurut kepercayaan agama kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, di sini apakah adik-adik ada yang tahu apa itu BKP? Tidak, Ibu. Tidak. Nah, BKP itu adalah layanan bimbingan kelompok yang dimana kita tahu apa itu permasalahan dan pendapat pendapat tentang kalian. Nah, sebelum itu apakah adik-adik ada yang tahu tentang tujuan BKP ini? Tidak, Ibu. Nah, tujuan BKP ini yaitu yang dimana kita meminimalisir atau mengurangi rasa cemas atau takut tentang pasca bencana. Nah, sebelum kita memasukin kegiatan BKP ini, jadi kegiatan BKP ini topik pembahasan itu tentang merasa tidak nyaman di tenda. Cara pelaksanaan kegiatan BKP ini, jika nanti saya bertanya tentang topiknya, kalian yang ingin berpendapat mengangkat tangannya. Nah, sebelum kita masuk kegiatan BKP ini, adik-adik ada yang tahu nggak tentang pentingnya topik pembahasan kita pada siang hari ini? Mungkin tadi udah. Kenapa penting? Oke, Alifa, apakah ya? Jawab. Menurut saya topik ini itu penting karena nanti misalnya jika ada bencana alam, kita kan tentunya menginap di tenda kan. Nah, jadi jika kita membahas topik ini, maka kita juga bisa mengatasi solusi permasalahan-permasalahan yang ada di tenda nantinya. Oke, baik, terima kasih Alifa pendapatnya. Apakah ada yang lain? Saya, Bu. Mungkin kepada kita. Mungkin nanti kita tahu gitu, Bu, apa sih gimana biar solusinya itu biar nanti kita nyaman di tenda, Bu. Kan ini kita bahas tentang tidak kenyamanan di tenda gitu. Jadi mungkin nanti kita tahu gimana solusinya agar kita nyaman di tenda. Baik, terima kasih kepada kita. Selanjutnya, Ibu ingin bertanya, apakah faktor penyebab merasa tidak nyaman di tenda? Ada yang ingin berpendapat? Jadi kepada Alifa. Mungkin faktor lingkungan juga menjadi faktor penyebab kita tidak nyaman di tenda ya, Bu. Nah, misalnya nih di tenda itu kotor, apalagi nih kalau kita misalnya di bencananya itu bencana banjir. Nah, mungkin sampah-sampah yang dibawa oleh banjir itu juga terkena di tenda, Bu. Nah, jadi dari situ saya mungkin merasa tidak nyaman untuk menginap di tenda tersebut. Baik, terima kasih kepada Alifa. Ada yang berpendapat lain? Kepada kita. Saya hampir sependapat dengan Alfa. Nah, tenda itu kan mudah rubuh. Itu mungkin merasa tidak nyaman kalau kita udah di dalam gitu, Bu. Karena nanti takut ketika kita tidur gitu kejadian mungkin adanya gempa atau banjir gitu. Nah, jadi kita yang di dalam itu. Baik, terima kasih kepada kita. Nah, selanjutnya itu Ibu ingin bertanya, apakah dampak yang buat merasa tidak nyaman di tenda? Ada yang ingin berpendapat? Oke, kepada Alifa. Mungkin dampaknya akan terganggu waktu tidurnya. Kayak waktu istirahatnya itu akan terganggu gara-gara faktor-faktor tadi. Baik, terima kasih kepada Alita. Selanjutnya ada yang berpendapat? Oke, kepada Alita. Tidak adanya kasur. Oh, tidak adanya kasur. Jika tidak ada kasur itu kita merasa kedinginan. Oke, baik, terima kasih kepada Alita. Tidak ada lagi? Oke, selanjutnya Ibu ingin bertanya, apakah solusi untuk merasa tidak nyaman saat di tenda? Solusi. Oke, kepada Alifa. Baik, terima kasih. Mungkin kalau kita membahas dari permasalahan sampah tadi, solusinya yaitu
ikut bersama-sama membersihkan tenda tersebut gitu, tenda ataupun lingkungan di tenda tersebut. Terus kemudian ya mungkin bisa dijadiin pertimbangan juga kan, misalnya ada bencana terjadi, kita juga bisa membawa barang-barang yang kita perlukan, kayak barang-barang ternyaman yang bisa kita temukan lah di rumah gitu. Oke, terima kasih pada Alifa. Ada yang ingin berpendapat lagi? Oke, Pak Monica. Menurut saya itu penting memperhatikan tenda tempat kita tinggal, memperhatikan kenyamanannya. Oke, terima kasih kepada Monica. Oke, baik, Pak. Oke, baik. Apakah komitmen kalian jika merasa tidak nyaman di tenda? Ada yang ingin berpendapat? Oke, kepada Aziza. Untuk kedepannya saya akan berkomitmen untuk selalu menjaga kebersihan tenda agar saya dan orang lain tuh merasa nyaman di dalam tenda, baik itu untuk tidur, main-main, atau sekedar duduk di dalam tenda. Oke, baik. Terima kasih pada Aziza. Nah, setelah perbincangan ini, apakah adik-adik ingin memberikan pesan dan kesannya kepada kita dipersilakan? Pesan dari saya senang bahwa mengetahui apa saja sih faktor-faktor penyebab dan dampak ataupun solusi dari tidak nyaman di tenda. Ini menambah pengetahuan atau pengalaman saya tentang topik tenda. Terima kasih kepada Aziza. Setelah perbincangan ini, apakah kalian tahu tentang PMB3? Tahu. Coba apa? Sebutkan. Berpikir, rasa, bersikap, bertindak, bertanggung jawab. Baik, terima kasih. Selanjutnya itu nanti Ibu membuat form Google tentang PMB3. Nanti Ibu kirim ke grup ya. Iya, Bu. Baik, terima kasih. Sebelum mengakhiri kegiatan PKP ini, baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa di Terima kasih untuk semuanya sudah berpartisipasi